manis dan penuh semangat dan sukacita ya. Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah tidak kemana-mana dan tetap jaga kesehatan. Oke, kakak akan pimpin ibadah sekolah minggu hari ini. Kita akan persiapkan hati kita akan bersukacita, kita akan menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, kakak pimpin dalam doa ya sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan tolong kami. Kami undang Tuhan Yesus hadir dalam hati kami, dalam keluarga kami. Tolong kami semua ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang beribadah di rumah. Tuhan tetap berikan semangat, berikan sukacita, berikan kesehatan, kekuatannya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami sukacita yang daripada Tuhan. Kau pimpin kami semuanya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, tetap sukacita ya adik-adik. Kita akan pujikan Mas Sekolah Minggu. Dengan semangat ya. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, mari memuji Tuhan dengan gembira. Datang ke rumah Tuhan dengan firman-Nya. Yang kedua, Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, hormati orang tua, sayangi dia, panjatkan terang surga jadi mahkota. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, cinta pada sesama, mari sikapnya. Panjatkan terang surga bagi dunia. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Oke, adik-adik, kakak punya lagu baru ya. Kita sama-sama belajar. Ikuti kakak-kakak yang di belakang gerakannya ya. Oke, seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari. Oke, kita beri semangat ya. Ikuti gerakannya kakak-kakak di belakang ya. Seindah-indahnya pelangi. Indah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya laut, seluasnya samudra, setinggi-tingginya langit, lebih indah Tuhan Yesusku. Oke, kita goyang-goyang ya, adik-adik, kita baik. Dianya terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Semuanya lagi yang terhebat. Dialah Yesusku, Juru Selamatku.
Oke teman-teman, masih semangat? Masih. ya. Oke sekarang, jadi kita udah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk memberikan terbaik buat Tuhan. Mulai persembahan ya. Sambil nanti adik-adik persembahan, kita sama-sama memuji Tuhan. Pujian ini kita juga sama-sama akan responi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Akmal. Adik-adik sudah siap? Sudah siap? Oke ya adik-adik semua siapkan ya persembahannya ya. Kakak hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke sudah siap ya. Dan kita sama-sama puji Tuhan. Adik-adik semua, kamu juga beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentu dalam keadaan baik. Adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat, dipelihara, diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, pada pagi hari ini kembali bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu. Kita beribadah dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan
bercerita tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada yang tahu kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Ya, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, masing-masing adik-adik di rumah siapkan hatinya, siapkan pikirannya untuk menerima firman Tuhan melalui cerita hari ini. Karena itu, yuk, kakak pimpin berdoa, adik-adik ikuti di rumah. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini. Terima kasih untuk kesempatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Hari ini kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus memimpin kami, memberikan kami hikmat, akal, budi, pengertian, agar kami mengerti akan firman-Mu dan mampu melakukan firman itu dalam hidup kami. Berkatilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, silakan buka Alkitabnya atau Androidnya yang ada aplikasi Alkitabnya, atau tabletnya yang ada aplikasi Alkitabnya. Yuk, kita buka bersama-sama. Kak Agus akan bacakan, adik-adik mengikutinya dari rumah. Kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Adik-adik mengikuti dari rumah. Kak Agus akan memimpin kita dalam membaca firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya, jadi cerita hari ini adalah tentang Yesus yang naik ke sorga. Nah adik-adik, ceritanya adalah pada waktu itu, setelah kita sudah melewati masa Paskah, ya, yaitu Yesus disalib, kemudian 3 hari berikutnya Yesus bangkit. Nah, jarak dari Yesus bangkit sampai Yesus naik ke surga itu 40 hari. 40 hari. Nah, dalam Alkitab hari ini yang kita baca, ini adalah bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Gimana cara Tuhan naik? Dia naik dan ditutupi dengan awan. Waktu dia naik ditutupi awan, disaksikan oleh murid-muridnya. Kira-kira ada 500 orang yang menyaksikan pada waktu itu. Ya, pada waktu itu banyak orang melihat, menatap ke langit, Yesus naik ke surga. Wow, Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, ada banyak orang yang, itu ceritanya nggak benar tuh. Masa orang bisa naik ke surga? Adik-adik, ini cerita beneran. Ini yang terjadi secara sungguh-sungguh pada masa sekitar 2000 tahun yang lalu. Ini bukan cerita bohongan.
Ini cerita benar-benar. Sama ketika Yesus lahir melalui Maria, ini adalah cerita yang benar-benar terjadi. Lalu Yesus disiksa, disalib, kemudian bangkit hari ketiga. Itu juga cerita yang beneran, bukan cerita bohong-bohongan. Ada banyak bukti yang menjelaskannya. Ada banyak orang-orang yang meneliti dan menemukan bukti-bukti nyata. Bahkan kalau adik-adik mengikuti dari serial Superbook, di situ ditunjukkan buktinya kan ada prasasti yang sampai hari ini tersimpan di museum di Eropa. Sama dengan peristiwa hari ini adik-adik, Yesus naik ke surga. Nah, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ya, Tuhan Yesus harus naik ke surga. Kenapa? Kita ingat yuk, yang pertama karena Tuhan sudah selesai mengerjakan misinya. Misi apa? Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi. Apa sih pekerjaan Tuhan itu Kak Agus? Kita ingat yuk, peristiwa Natal Tuhan datang melalui siapa? Perawan Maria. Kemudian sampai akhirnya Yesus menjadi dewasa dan mulai pelayanan pada umur 30 tahun. Setelah umur 30 tahun melayani, akhirnya usia 33,5 tahun, apa yang terjadi? Yesus harus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Lalu pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Nah, masih ingat kan? Kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia dan mati di salib? Iya, Tuhan Yesus mau berkorban untuk menebus manusia berdosa yang mau percaya kepada Dia. Iya. Misi utama Tuhan datang dari surga ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Karena tugasnya menyelamatkan manusia sudah selesai, makanya dia kembali ke surga. Ya, coba perhatikan. Kalau Tuhan Yesus cuma datang dari surga, datang, kemudian dia pelayanan, setelah pelayanan mati disalib, terus dikubur 3 hari, bangkit, cuma sampai di sana, berarti Tuhan Yesus cuma di surga, cuma ada di dunia ya. Padahal Tuhan kan berasal dari surga, ya kan? Nah, Tuhan akhirnya kembali ke surga. Kenapa? Tugasnya di muka bumi, di dunia ini sudah selesai, yaitu menebus dosa. Waktu Tuhan ngomong, ingat ada berapa kata-kata Yesus di atas kayu salib? 7. Salah satunya ingat, sudah selesai. Waktu Tuhan ngomong sudah selesai, saat itu Tuhan juga sudah menebus semua dosa manusia. Itu tujuan pertama, alasan pertama kenapa Tuhan harus naik ke surga. Lalu alasan kedua apa, Dedi? Alasan kedua, kalau Yesus sudah naik ke surga, Yesus tidak membiarkan anak-anaknya, murid-muridnya, orang yang percaya kepadanya ditinggalkan begitu saja. Tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus. Kalau Tuhan tidak naik ke surga, Tuhan tidak berikan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di hati Kak Agus, Roh Kudus yang ada di hati adik-adik, Roh Kudus di hati orang percaya. Itulah yang diberikan Tuhan ketika Tuhan naik ke surga. Nah, ingat, Tuhan naik ke surga, misinya sudah selesai. Tuhan naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus kepada orang yang percaya. Yang ketiga, yang paling dahsyat, tahu nggak kenapa Tuhan harus naik ke surga? Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, setiap orang yang percaya kepadanya juga akan dibawa ke surga. Karena Tuhan ngomong apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan menyiapkan tempat bagi setiap orang yang mau percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Hebat kan? Dahsyat kan?
Jadi Tuhan menyiapkan tempat untuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik, kita belajar apa yuk dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini? Yang pertama, Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, Tuhan memberikan Roh Kudus. Yang ketiga, itu membuktikan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Dia akan juga sampai ke surga. Karena Tuhan menyiapkan tempat. Jadi apa yang akan kita lakukan adik-adik? Apa coba? Karena Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya, tetapi apakah tugas di dunia ini selesai? Masih ada satu tugas yang diberikan kepada orang-orang yang percaya. Siapa yang ingat? Matius 28 ayat 18, 19, 20. Halo, ada ingat? Oke, coba buka Alkitabnya lagi. Dalam Kisah Pasal Rasul pasal pertama tadi ayat 8 apa? Ya, Tuhan naik ke surga. Dia juga selain memberikan Roh Kudus, memberikan juga tugas. Tugasnya apa? Tugasnya apa coba? Yuk kita lihat di Kisah Rasul ayat yang ke pasal yang pertama ayat 8. Apa? Kamu akan menjadi saksi. Kamu akan menjadi saksi. Kamu itu siapa? Kamu ini kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saksi yang gimana? Saksi itu kalau di pengadilan adalah orang yang menyaksikan langsung peristiwa suatu kejadian. Misalnya gini nih. Hoi, Saudara Agus, apakah benar kamu menyaksikan bahwa si A ini melakukan pencurian? Karena Kak Agus melihat langsung, menyaksikan langsung si A ini mencuri, maka Kak Agus ngomong, benar Pak Hakim, si A ini memang mencuri. Nah, kira-kira seperti itu. Saksi berarti yang mengalami, yang melihat peristiwa itu langsung. Nah, tugas yang diberikan Tuhan sebelumnya ke surga adalah kamu akan menjadi saksiku. Artinya kita ini anak-anak Tuhan yang akan menceritakan semua tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mati di salib untuk menebus dosa kepada semua orang yang belum percaya. Ya kan? Kira-kira susah enggak? Susah. Kalau kita melakukannya dengan cara kita sendiri. Susah kalau kita melakukannya dengan tidak minta tolong sama Tuhan. Kalau kita melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan ngomong apa sebelum pergi, sebelum naik ke surga? Ayo, ingat dalam Matius pasal 28. Ayo, ada yang ingat? Waduh, pasti ingat adik-adik ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah, ajarlah. Sebelum kita pergi kepada orang banyak untuk memberitakan kasih Tuhan, Tuhan membekali kita dengan kuasa. Itulah tadi Roh Kudus. Kan? Nah, adik-adik, hari ini Tuhan di surga menyiapkan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Karena itu kita juga harus mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita. Apa? Beritakan kabar baik. Yuk, adik-adik. Mau menjadi pemberita? Mau menjadi saksi? Mau. Hebat adik-adik ya. Gimana menjadi saksi itu? Gak susah adik-adik.
Ada temen, ceritain dong tentang kebaikan Tuhan. Jelo, kemarin loh badanku tuh nggak enak tuh, sakit semua. Terus ke dokter, habis ke dokter belum juga sembuh, nggak enak. Aku berdoa sama Tuhan Yesus. Waktu aku berdoa, kemudian minum obat, setelah itu istirahat, besok paginya badanku bisa sehat loh. Tuhan tolong loh. Itu salah satu kebaikan Tuhan. Tapi yang paling penting kita harus ceritakan sama teman-teman kita, sama saudara kita, sama keluarga kita, sama siapapun adalah bahwa Tuhan Yesus mati menebus dosa kita. Orang yang ditebus dosanya, dia akan memperoleh jaminan keselamatan, yaitu masuk ke surga. Syarat untuk masuk ke surga apa? Hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Beritakan itu. Takut ya? Ada takut. Karena itu kita minta pertolongan. Tuhan tadi janji apa? Memberikan Roh Kudus. Sehingga Tuhan tidak hanya memberkati, tidak hanya melindungi, tapi juga memberikan hikmat. Kapan kita bisa bicara kapan waktunya kita bicara, kapan waktunya kita bersaksi, bagaimana cara kita bersaksi, itu Roh Kudus akan membimbing, memberikan kepada kita hikmat. Ya, kakak percaya adik-adik di rumah juga tidak kalah semangat seperti kakak hari ini. Adik-adik belajar, adik-adik terus berdoa, adik-adik terus giat. Pesan firman Tuhan hari ini adalah Yesus naik ke surga memberikan Roh Kudus. Yesus naik ke surga memberikan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu hidup kekal di surga. Yesus naik ke surga memberikan pesan kepada kita yang harus kita kerjakan apa? Menjadi saksinya, beritakan Injil. Kakak percaya adik-adik di rumah melakukannya. Kalau sekarang gimana kak? Kan sekarang nggak boleh kemana-mana. Gimana aku bisa cerita tentang Yesus? Mulai dari hal yang kecil. Gimana caranya? Berdoa. Doakan teman kita, doakan keluarga kita yang hari ini belum percaya kepada Tuhan. Minta Roh Kudus menjamah hatinya. Minta Roh Kudus menolong orang tersebut agar Roh Kudus membuka pikirannya untuk melihat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke adik-adik? Oke, kakak berharap adik tetap semangat walaupun dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa bersama-sama sementara ini. Adik-adik tetap semangat, ikuti anjuran yang ada, pakai masker, jangan pergi kemana-mana kalau tidak dalam hal yang sangat penting. Tetap di rumah, jaga kesehatan, makan yang penuhi gizinya, istirahat yang cukup, belajar dengan baik melalui media yang ada, kemudian jangan kehilangan semangat untuk terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Iya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini untuk firman Tuhan. Kami mengerti arti kenaikan Tuhan, bahwa Tuhan naik menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Tuhan naik ke surga memberikan Roh Kudus. Tuhan naik ke surga memberikan perintah kepada kami agar kami menjalankan perintah Tuhan, melayani sesama kami, menjadi saksi. Tuhan Yesus, tolong kami melakukan firman-Mu hari ini. Kami berdoa Tuhan, hari ini untuk teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu GMI Kasih Karunia Pagar Alam yang hari ini di rumah masing-masing. Kami mohon perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan terus tinggal menyertai mereka. Di tengah suasana saat ini agar anak-anak tetap semangat mencari Tuhan, tetap menjaga kesehatan, tetap hidup dalam ketaatan, tetap belajar dengan sungguh-sungguh dengan fasilitas yang ada. Juga anak-anak dalam keadaan tetap bersukacita, tidak putus asa, tetapi terus berharap hanya kepada Tuhan. Berkati juga orang tua masing-masing anak di rumah. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan, mencukupkan keperluan kebutuhan mereka. Kami juga berdoa Bapa di sorga, hari ini kami bersyukur atas teman kami Evelyn yang sudah Tuhan anugerahi berkat kehadiran adik yang baru. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong keluarga
Bapak Johan Pocik dan Ibu Metavia serta teman kami Evelyn, agar mereka semakin bersuka cita, semakin bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapa di sorga, menyerahkan untuk gereja kami, agar Tuhan memberkati gereja kami, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang terus mengajar, terus mendoakan, terus mengasihi anak-anak sekolah minggu. Berkati ibu pendeta kami, berkati juga seluruh majelis, berkati semua bapak-bapak pelayan-pelayanmu yang ada dalam majelis gerejamu. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, memberkati. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan menolong bangsa kami mengatasi virus COVID-19 ini, agar pemerintah dapat dengan sabar, dapat dengan semangat untuk memberikan jalan keluar, memberikan cara-cara yang tepat dalam menangani virus COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan kepada Engkau supaya Tuhan segera melalukan wabah virus corona ini dari bangsa kami, dari kehidupan umat manusia di muka bumi ini Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini menderita kekurangan, mereka yang menderita sakit karena COVID-19 ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan penghiburan. Dengan cara ini Tuhan juga buka jalan agar Injil diterima. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap giat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Sampai bertemu ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.